Hai semua, balik lagi bersama saya Cica di sini. Kali ini saya bakal ngelanjutin alur cerita 5 Daudi versi novelnya ya. Dan semoga kalian suka. Oke, tanpa banyak basa-basi, yuk kita simak alur ceritanya. Di cerita sebelumnya, sejak Tang Haotian menjadi kaisar dinasti Tang, ambisinya telah berkembang dari hari ke hari. Dia terus mengirim pasukan dari selatan ke utara yang telah membuat wilayah kekaisaran Tang sangat luas. Hanya niat untuk mendominasi benua timur dapat dilaksanakan. Dapat dikatakan bahwa kerajaan Dali merupakan terobosan bagi kekaisaran Tang untuk mendominasi benua. Kekaisaran Tang dan kerajaan Dali memulai perang yang berlangsung selama setengah tahun. Suang Bingyan memulai perang yang berkepanjangan di perbatasan Dali. Masuk akal bahwa dengan kekuatan kerajaan Dali, tidak mungkin untuk melawan pasukan kekaisaran Tang begitu lama. Namun di balik negara Dali, dengan dukungan dinasti Han, negara Dali memiliki kekuatan untuk bersaing dengan kerajaan Tang. Kerajaan Dali didirikan oleh sebuah keluarga, dan keluarga Duan yang mendirikan kerajaan Dali adalah keluarga pembudidaya, milik salah satu dari 10 keluarga teratas di benua timur. Keluarga ini bahkan lebih terkenal daripada keluarga Juge. Di perbatasan Dali ada daratan tak berujung. Daratan besar ini juga sangat aneh, perbatasan dengan wilayah kuno prasejarah di utara, yang merupakan ujung wilayah kuno, dan berbatasan dengan wilayah salju Tianshan di selatan. Sisi timur dan barat dikelilingi oleh pegunungan Wanren yang tak berujung, bentuk penghalang alami yang sangat berbahaya. Di kedua sisi dataran ini, Kekaisaran Tang dan Kerajaan Dali berada. Kedua negara masing-masing mendirikan benteng Yanmen dan benteng Jiayu di antara dua puncak gunung. Jika ingin memasuki Kerajaan Dali dari Kerajaan Tang, dua benteng ini adalah suatu keharusan. Benteng Jiayu adalah satu-satunya tempat untuk memasuki Kerajaan Dali. Jika Kekaisaran Tang ingin mendominasi benua timur, ia harus merebut Kerajaan Dali dan langkah pertama dalam merebut Kerajaan Dali adalah menghancurkan benteng Jiayu. Namun karena keberadaan benteng Jiayu rentan diserang, dan tidak mudah bagi pasukan Tang untuk menerobos benteng Jiayu, tentara kedua belah pihak bertempur di tempat ini selama setengah tahun. Dan kedua belah pihak mengalami kerusakan. Dan Tang Haotian Kaisar dinasti Tang terus mengirim pasukan untuk memperkuat benteng Yanmen dalam perang. Di bawah serangan konstan tentara Tang, negara Dali menjadi semakin sulit untuk dihadapi setiap hari. Jika bukan karena dukungan tentara dinasti Han, negara Dali pasti akan sudah dikuasai. Dalam pertempuran sengit, benteng Jiayu hampir hancur. Tetapi untungnya, Xiaoya tiba tepat waktu dengan banyak orang kuat dari klan Xiao, meredakan krisis kerajaan Dali dan mengalahkan pasukan Tang dalam pertempuran itu. Ini merupakan kemenangan pertama Dali sejak perang kedua negara. Kedatangan banyak orang kuat dari klan Xiao sangat meningkatkan kekuatan tentara Dali. Dalam beberapa perang berikutnya, kerajaan Dali menang. Setelah beberapa perang, tentara yang menguasai benteng Yanmen dan tidak pernah mengambil inisiatif untuk menyerang. Kedua belah pihak begitu konfrontatif. Pada saat perang antara dua negara, daerah prasejarah kuno yang terletak di utara medan perang antara dua negara menjadi sangat hidup. Dalam beberapa hari terakhir, banyak praktisi mulai bergegas ke tanah kuno. Karena pedang Kaisar kuno Tuosi pernah menginstruksikan bahwa makam Kaisar kuno Tuosi berada di wilayah kuno prasejarah. Di antara praktisi yang datang kali ini, ada banyak Daoseng yang kuat, dan bahkan beberapa Daudi yang kuat. Tentu saja hanya karena makam Kaisar kuno Tuosi. Tetapi mausoleum Kaisarlah yang benar-benar menarik pusat kekuatan Kaisar Dou. Ini adalah prioritas utama, dan ini adalah tujuan sebenarnya untuk menarik banyak orang kuat ke sini. Mausoleum Kaisar seperti namanya adalah makam Kaisar Dou. Ini tidak mengacu pada mausoleum Daudi tertentu.
Tetapi ada mausoleum Daudi yang tak terhitung jumlahnya di mausoleum Kaisar. Wilayah kuno Gurun Besar adalah salah satu medan perang utama di era perang yang kacau selama bertahun-tahun. Dalam pertempuran kacau yang tak terhitung jumlahnya, kaisar yang tak terhitung jumlahnya telah jatuh di sini. Dan kaisar pertempuran yang jatuh telah dimakamkan. Satu makam kaisar kuno Tuosi dapat menimbulkan sensasi di benua Qi asal. Dan ada makam kaisar Dou yang tak terhitung jumlahnya di mausoleum kaisar. Sulit membayangkan sensasi seperti apa yang akan ditimbulkan mausoleum kaisar setelah lahir. Oleh karena itu, segera setelah mereka mendengar berita bahwa mausoleum kaisar akan lahir, orang-orang di daratan bergegas menuju tanah kuno di benua timur. Untuk sementara waktu, kekuatan kuat yang tak terhitung jumlahnya telah mendirikan kamp di wilayah kuno, mendirikan benteng dan menunggu kelahiran makam kaisar kuno Tuosi. Perang antara kerajaan Dali dan kekaisaran Tang secara alami membangkitkan minat para pembudidaya. Oleh karena itu, selama perang antara kedua negara, akan selalu ada banyak orang kuat yang menonton pertempuran di langit. Kedua negara bahkan menawarkan banyak hadiah untuk menarik beberapa orang kuat untuk bergabung dengan kamp mereka. Semakin banyak orang bergabung dalam perang antara kedua negara, dan perang antara kedua negara menjadi semakin intens. Perang yang tak tertandingi dimulai. Di atas Jiayu, yang tingginya lebih dari 1000 kaki, prajurit Dali yang tak terhitung jumlahnya menatap serius ke benteng Yanmen di kejauhan. Setelah beberapa hari tenggelam, tentara Tang akhirnya mengeluarkan tantangan kepada tentara Dali lagi. Selain itu, melihat nada buku perang, tentara Tang akan menangkap Dali dalam satu napas dalam pertempuran yang menentukan ini. Meskipun dalam pertempuran sebelumnya, kerajaan Dali telah memenangkan beberapa kemenangan, itu tidak berarti bahwa tentara Dali lebih kuat dari tentara Tang. Tang Haotian sekali lagi mengirim pasukan berat untuk memperkuat benteng Yanmen. Kali ini dipimpin oleh Dan Qingji, guru nasional dinasti Tang. Dan baru kemarin Dan Qingji sudah tiba di benteng Yanmen, jadi Dali mengeluarkan tantangannya. Di tengah tembok kota benteng Jiayu, seorang pria parubaya berdiri dengan bangga. Pria parubaya itu mengenakan baju besi putih dan terlihat cukup tampan. Orang ini adalah raja kerajaan Dali, Duan Heyu, patriark keluarga Duan. Dan di sebelah Duan Heyu tampaknya ada banyak orang kuat di klan Xiao. Liu Xiaohui, Xiao Yao, Nalan Qingsue, Xiao Ya, Tie Wei, Liu Yan, dan yang lainnya ada di sana. Dan ada juga beberapa wajah-wajah asing, anggap saja sebagai orang kuat di Dali. Yang mulia, apa kekuatan pasukan Tang dalam pertempuran yang menentukan ini? Berapa banyak orang kuat di sana? Liu Xiaohui bertanya pada Duan Heyu. Ada lebih dari 20 daoseng di pasukan Tang. Lebih dari 100 daojun yang kuat. Adapun daojong dan daowang, tidak terhitung jumlahnya. Jika tidak ada yang lain, jumlah kekuatan daoseng 10 lebih banyak dari Dali. Tampaknya sulit bagi Dali untuk melarikan diri, ucap dari Duan Heyu. Mendengar ini, ekspresi semua orang sedikit tenggelam. Seperti yang kita semua tahu, daoseng kuatlah yang memainkan peran kunci dalam pertempuran ini. Jumlah kekuatan daoseng di kedua sisi sebenarnya 10 berbeda, dan celah ini bisa dikatakan cukup besar. Ini dia. Pada saat ini ekspresi Duan Heyu sedikit berubah. Dan dengan suara rendah, banyak orang tiba-tiba mengangkat kepala mereka. Tetapi ketika mereka melihat kerumunan gelap, mereka melayang keluar dari benteng Yanmen, dari kekaisaran Tang, menuju benteng Jiayu dengan cepat. Duan Heyu berteriak keras, "Bersiaplah untuk menghadapi musuh." Dan kemudian memimpin banyak prajurit untuk menyambut pasukan dinasti Tang. Pasukan kedua belah pihak berbaris di langit, menutupi langit dan saling berhadapan seperti dua awan di langit. Momentumnya sangat spektakuler, dan di langit yang jauh,
Ada juga kerumunan orang kulit hitam menyaksikan perang ini. Duan Heyu, aku secara pribadi memimpin pasukan. Mengapa kamu tidak segera menyerah? Ucap dari Dan Qingji. Setelah bertahun-tahun, kekuatan Dan Qingji telah meningkat pesat. Dan sekarang dia adalah seorang kultivator peringkat 9. Dan kekuatannya cukup kuat. Dan Heyu lalu berkata, lelucon, klan Dali Duanku hanya memiliki pria yang mati dalam pertempuran, bukan pengecut yang menyerah. Aku akan tetap bertarung melawan dinasti Tang sampai akhir, ucap dari Duan Heyu. Dan Qingji lalu berteriak, Duan Heyu, karena kamu sangat keras kepala, jangan salahkan aku karena kejam. Semua orang, dengarkan perintahku. Serang! Dengan teriakan Dan Qingji, pasukan Tang yang menutupi langit tiba-tiba pecah dengan teriakan pembunuhan yang menghancurkan bumi. Dan kemudian seluruh dunia bergetar, membawa langit untuk membunuh dan menyerbu tentara Dali. Pada saat yang sama, tentara Dali juga membantai dan sosok yang tak terhitung jumlahnya bergegas menuju tentara Tang. Kedua belah pihak melancarkan pertempuran sengit. Aura pembunuhan yang mengerikan telah menutupi matahari. Pada saat ini hanya ada pembunuhan di sini. Dalam pertempuran sengit, banyak orang jatuh ke dataran besar di bawah seperti burung dengan sayap patah. Mayat di mana-mana. Darah mengalir ke sungai. Pemandangannya benar-benar mengerikan. Tentara dari kedua belah pihak bertempur dengan panik. Dan pemandangan tragis membuat banyak praktisi yang menyaksikan pertempuran di langit merasakan jantung berdebar-debar. Tentu saja ini hanya awal dari perang, karena pertempuran sebelumnya dilakukan oleh Dao Jun. Dan kekuatan di bawah Dao Jun sedangkan kekuatan Dao Sheng di kedua belah pihak belum berpartisipasi dalam pertempuran. Dan Qingji memimpin banyak kekuatan Dao Sheng untuk berhadapan dengan kekuatan Dao Sheng Dali dari jauh. Setelah bertahun-tahun pembangunan, Tang telah memiliki beberapa kekuatan Dao Sheng. Dan dalam hal jumlah, mereka benar-benar membanjiri kerajaan Dali. Duan Heyu, aku menyarankanmu untuk menyerah. Jika tidak, begitu kita mengambil tindakan, kerajaan Dali pasti akan hancur. Dan begitu kerajaan Dali hancur, aku akan membantai kota itu selama 3 hari di kota Dali. Ucap dari Dan Qingji. Dan Qingji, ancamanmu tidak berguna bagiku. Tidakkah kamu ingin bertarung? Menghadapi ancaman Dan Qingji, Duan Heyu masih berkata dengan tenang. Ayo serang bersama. Ambil Dali sebelum gelap hari ini. Dengan lambaian tangan Dan Qingji, dia memimpin banyak kekuatan Dao Sheng dan bergegas menuju Dao Sheng kerajaan Dali seperti kilat. Begitu kedua belah pihak bersentuhan, pertempuran sengit pecah di langit. Di langit di atas dataran besar ini, pertempuran hebat dan tak tertandingi dimulai. Dar, der, dor, bedak, bedug, jelgar, jelger, duar. Di langit tentara Tang dan tentara Dali telah memulai pertempuran tragis. Seluruh langit telah dipenuhi dengan lingkaran pertempuran yang sangat kacau. Meskipun jumlah orang kuat yang bertarung di negara Dali tidak sebagus Kekaisaran Tang, orang-orang di negara Dali semuanya cukup kuat, memenggal polonium musuh yang tak terhitung jumlahnya. Pusat kekuatan Kaisar Tang selain Dan Qingji dan Baihe tidak terlalu kuat, sehingga kedua belah pihak seimbang untuk sementara waktu. Perang tragis berlanjut, dan sekarang pertempuran antara kedua belah pihak telah memasuki pertempuran panas. Mayat-mayat di dataran telah menumpuk setinggi bukit. Seluruh dataran besar berlumuran darah. Ini menunjukkan betapa tragisnya perang ini. Jimat roh bumisi. Dan Qingji berteriak tiba-tiba, melambaikan telapak tangannya. Jimat emas terbang ke udara dan kemudian langsung menjadi lebih besar, seolah menutupi langit dan bumi, menggantung di udara. Melihat jimat emas di langit, banyak orang menjadi takjub. Bahkan banyak praktisi yang menonton pertempuran di kejauhan merasa sangat terkejut.
Saat ini jimat emas adalah jimat unik untuk pembudidaya yang berisi kekuatan spiritual Taoisme dan memiliki kekuatan besar Yang Ji. Melihat Dan King Ji telah mengorbankan jimat roh bumi, Duan Heyu tidak ragu-ragu. Segera sidik jari yang rumit berubah seperti kilat, dan kemudian jari telunjuk kanannya menunjuk ke jimat roh di langit, dan perlahan menekannya. Saat Duan Heyu menekan jarinya, jari cahaya yang sangat besar perlahan muncul dengan energi membunuh yang mengerikan. Jari-jari besar mengungkapkan fluktuasi energi yang berdebar-debar, dan dewa besar itu menyapu dunia. Keluarga Duan memiliki 2 skill bertarung yang hebat, yaitu 1 jari yang dan pedang dewa 6 meridian. Kedua skill bertarung ini sangat kuat, dan Duan Heyu langsung menggunakan jari yang ketika dia melihat jimat roh bumi pihak lain. Tetapi melihat cahaya keemasan dari jimat roh bumi bersinar, cahaya keemasan yang tak terhitung jumlahnya keluar dari jimat roh bumi, menutupi langit dan menutupi tanah. Siapapun yang terkena cahaya keemasan akan terluka parah, atau mereka akan jatuh dan mati. Beberapa orang kuat dengan kekuatan rendah ditembak oleh cahaya keemasan dan langsung meledak sampai mati. Tentara Dali menderita banyak korban, dan tentara yang tak terhitung jumlahnya terbunuh oleh cahaya keemasan itu. Pada saat ini jari yang diprovokasi oleh Duan Heyu juga membawa kekuatan menghancurkan langit dan meraung pada jimat roh bumi di langit. Di mana jari cahaya besar lewat, orang yang terkena fluktuasi kekuatan yang kuat ini jatuh ke kematian mereka. Duar! Suara memekakan telinga bergema dengan sia-sia. Jimat roh bumi di langit meledak, dan kecemerlangan emas yang menyilaukan mengalir. Tiba-tiba tentara yang tak terhitung jumlahnya jatuh ke kematian mereka dalam fluktuasi energi yang mengerikan. Setelah konfrontasi singkat antara Dan King Ji dan Duan Heyu, Dan King Ji memimpin beberapa orang kuat untuk mundur dengan cepat. Dia tiba-tiba berteriak ke benteng Yanmen. Pasukan Kesatria Naga, keluarlah! Saat Dan King Ji berteriak, naga yang perkasa tiba-tiba mengguncang langit, dan suara auman naga yang menghancurkan bumi bergema. Sejumlah besar naga panjang naik ke langit dari benteng Yanmen dan bergegas menuju pasukan Dali. Ada ratusan naga panjang di sini. Di belakang setiap naga panjang ada kesatria naga yang kuat. Melihat kesatria naga yang datang, para prajurit tentara Dali merasa sangat sedih. Mereka tidak pernah berpikir bahwa Kekaisaran Tang akan memiliki pasukan kesatria naga yang begitu besar. Tampaknya kerajaan Dali hancur kali ini. Namun Linglong menyambutnya dengan marah, karena dia menemukan bahwa kesatria naga ini adalah kesatria naga misterius yang melukainya 10.000 tahun yang lalu. Ketika Jiu Bai melihat bahwa jenisnya sendiri digunakan sebagai tunggangan, dia juga sangat marah dan bergegas keluar pada saat yang sama dengan Linglong. Kedua belah pihak tidak mengatakan sepatah kata pun dan langsung berperang. Jiu Bai langsung berubah menjadi tubuh asli Shenlong, dan Linglong juga berubah menjadi ular sanca menelan 9 warna yang besar. 1 naga dan 1 ular sanca dengan cepat bergegas menuju kelompok kesatria naga. Pada saat yang sama banyak pria kuat di negara Dali juga bergegas ke kesatria naga. Kedua belah pihak bertempur sengit di langit. Di bawah serbuan jumlah besar kesatria naga, tentara Dali menderita banyak korban dan dengan cepat dikalahkan. Namun kelompok kesatria naga juga menderita banyak korban. Di bawah kekuatan penuh Duan Heyu, Liu Xiaohui, Xiao Yao, Nalan Kingsue, Jiu Bai, Linglong, dan kekuatan lainnya, banyak kesatria naga juga dibunuh oleh mereka. Tubuh naga besar yang terbunuh terus jatuh ke dataran besar di bawah. Pertempuran tragis berlanjut di langit selama 3 jam, dengan korban yang tak terhitung jumlahnya di antara kedua sisi. Meskipun pasukan Dali lemah, kekuatan klan Xiao dan keluarga Duan semuanya sangat kuat di pasukan Dali. Pasukan kesatria naga secara bertahap dikalahkan. Naga panjang yang tak terhitung jumlahnya terbunuh. Setelah pertempuran sengit,
kedua belah pihak untuk sementara melakukan gencatan senjata. Dalam pertempuran hari ini, Tang tidak menghancurkan Dali, tetapi harga yang harus dibayar oleh kerajaan Dali sangat besar. Lebih dari setengah tentara terbunuh atau terluka. Jika serangan Tang masih begitu sengit besok, tentara Dali akan menjadi sulit untuk menolak. Di kamp tentara Tang, seorang pria jangkung duduk di tengah. Seluruh tubuh pria itu memancarkan aura kaisar yang agung. Pada saat ini dia tanpa ekspresi dan menatap orang-orang di bawah dengan dingin. Meskipun pria parubaya itu tidak memiliki napas sedikit pun, tetapi di bawah pengawasan pria parubaya itu, semua orang di bawah diam dan tidak berani menatap langsung ke pria yang duduk di tengah. Pria itu tiba-tiba menampar meja dan berkata dengan marah, "Bicaralah, apa yang terjadi? Pasukan kita beberapa kali lebih besar dari kerajaan Dali, dan jumlah Daoseng juga lebih besar dari lawan. Dengan barisan yang begitu kuat, kita belum merebut kerajaan Dali. Apalagi, itu juga menyebabkan kerugian serius bagi kami. Guru, bisakah Anda menjelaskannya kepadaku?" "Baiklah, Yang Mulia. Meskipun jumlah orang suci Daudi di kerajaan Dali tidak sebanyak kita, orang suci Dau mereka benar-benar terlalu kuat, dan mereka tidak akan mati dalam pertempuran. Jadi, ucap Dan Qingji." Ternyata pria yang duduk di tengah adalah Tang Haotian, Raja Kekaisaran Tang. Setelah Dan Qingji pergi ke benteng Yanmen, Tang Haotian juga berangkat ke benteng Yanmen pada waktu yang hampir bersamaan. Di satu sisi dia datang untuk menyerang kerajaan Dali, dan di sisi lain dia juga mendapat kabar bahwa makam kaisar kuno Tuosi akan segera lahir di tanah kuno prasejarah. Kemunculan kaisar mausoleum pasti akan mengejutkan dan membuat banyak orang tergila-gila. Makam kaisar dibangun dari makam Daudi yang tak terhitung jumlahnya, dan itu sangat besar, sehingga bahkan beberapa Daudi tidak dapat menahan diri untuk tidak ikut bersenang-senang. Oleh karena itu, begitu Tang Haotian mendengar berita tentang kelahiran kaisar kuno Tuosi yang akan segera terjadi, dia segera bergegas. Lalu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Nantikan video Cica selanjutnya ya. Bagi kalian yang suka akan alur cerita yang Cica bawain, kalian bisa like, komen, share ke teman-teman kalian ya. Cica ucapin terima kasih juga buat kalian yang udah mensupport Cica lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Dan semoga sehat selalu ya buat kalian. Cica mohon pamit dan assalamualaikum. Dadah.